pendengar, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang pengajuan permohonan perwalian. Dan di awal kami ingatkan, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Baik, saudara pendengar, kita awali dulu dengan pencerahan apa yang dimaksud dengan perwalian. Silahkan Pak Wildi. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Ibu Nelly dengan Pak Iwan, kami ingin menyapa dulu pendengar setia Tuntung Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Siap. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini temanya adalah permohonan pengajuan perwalian. Jadi perwalian itu sendiri sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 330 sampai dengan 408A, dan diatur lagi di dalam Undang-Undang 1 1974 tentang perkawinan di pasal 50 sampai 54. Kemudian untuk beragama Islam itu mengacu kepada kompilasi hukum Islam pasal 107 sampai 112, dan di tahun 2019 Bapak Ibu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019. Nah, apa sih perwalian ini? Jadi memang banyak ada beberapa yang menanyakan kami, sehingga kami juga perlu mengangkat tema ini. Nah, jadi perwalian itu sendiri adalah kewenangan yang diberikan pengadilan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum siapa? Perbuatan hukum atau kepentingan hukum adalah anak. Nah, anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya ada namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, jadi wali itulah yang sudah ditunjuk sebagai pengadilan untuk melaksanakan perbuatan hukum anak yang di bawah umur tadi. Anak. Jadi anak di sini memang ada sebelum lahirnya PP itu ada beberapa tulisan di dalam peraturan perundang-undangan. Di KUH Perdata 21 tahun kalau sudah menikah. Di Undang-Undang 174 itu 18 tahun. 18 tahun. Dan di KHI sendiri 21 tahun ngikut KUH Perdata. Nah, ternyata setelah adanya peraturan pemerintah ini sudah dikategorikan anak itu adalah yang di bawah berumur 18 tahun. Nah, artinya diseragamkan ya Pak Wildi ya. Betul jadi sekali. Tentang usia anak. Jadi ditekankan di sini bahwa anak itu berkaitan dengan usianya. Bukan artinya berkaitan dengan bentuk badannya begitu ya. Kalau yang masih kecil berapapun usianya gitu kan, ya tetap jadi anak gitu ya. Jadi artinya yang ditekankan di sini adalah usianya. 18 sebelum 18 tahun. Betul. Oke, lanjut Pak. Karena itu yang belum dikategorikan sebagai cakap hukum. Sehingga dia tidak dapat untuk berbuat suatu tindakan yang berakibat hukum. Sehingga perlu adanya seorang wali. Nah, jadi perwalian itu mengenai dirinya anak itu sendiri dan juga hartanya. Nah, ini yang penting di sini dirinya dan hartanya, bukan hanya dirinya sendiri tapi berhubungan dengan hartanya juga. Dan tujuannya sendiri ini adalah perwalian untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri. Jadi memang perwalian ini terhadap anak yang kebanyakan adalah anak yatim atau bahkan yatim piatu, seperti itu. Jadi mereka juga masih punya hak walaupun orang tuanya sudah tiada, dan walaupun dia masih belum cakap hukum, namun dia sudah diberikan hak oleh negara kita sendiri. Sehingga adanya wali itulah yang bertindak hukum bagi anak itu sendiri. Nah, seperti itu. Iya. Oke, artinya perwalian ini berlaku bagi anak ya Pak ya, bagi anak, artinya tidak berlaku bagi orang dewasa. Betul. Ya, jadi berlaku bagi anak, yang disebut dengan anak tadi adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.
Betul. Perlu kita garis bawahi. Nah, lalu selain daripada ketika anak itu tidak memiliki orang tua, ya, apakah tidak ada ayah atau tidak ada ibu atau bahkan kedua-duanya, lalu dalam hal apalagi perwalian ini dapat diberikan? Oke, baik. Jadi ada juga di dalam suatu kondisi orang tua ada namun tidak diketahui keberadaannya, atau orang tua ada namun tidak cakap. Mohon maaf, misal ada gangguan segi mental dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa mengelola atau mengasuh anak itu sendiri, sehingga perlu adanya wali yang membantu anak tersebut dalam bertindak hukum. Nah, untuk wali itu sendiri siapa saja sih Bapak Ibu? Yap, betul. Nah, wali itu sendiri adalah bisa orang atau badan hukum yang kenyataannya menjalankan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Nah, terhadap anak. Jadi bisa orang atau badan hukum. Dan yang dapat ditunjuk wali itu siapa saja? Ada pergolongan pertama itu adalah keluarga anak. Yang dari orang tadi ya Pak ya, yang dari perorangan. Dari perorangan, keluarga anak, terus saudara. Selanjutnya orang lain atau badan hukum. Nah, seperti itu. Keluarga, saudara dan orang lain ya. Dan yang badan perorangan hukum atau badan hukum. Atau badan hukum. Nah, keluarga ini adakah juga kategorinya Pak? Keluarga yang sedarah, keluarga yang bagaimana begitu? Oke, baik. Di PP 29 tahun 2019 itu di pasal 3 ayat 1 dijelaskan tentang keluarga anak. Mohon maaf, pasal 1 tentang penjelasan. Jadi ada dijelaskan tentang keluarga anak adalah keluarga sedarah. Dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga. Jadi kalau kita lihat itu dari ayah, kakek, datuk kita sebutnya. Itu yang berhak. Untuk keluarga anak tadi. Nah, lalu kalau saudara? Saudara itu adalah kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan yang menyamping dari kakek nenek, bapak ibu dan anak. Nah, jadi ada bisa paman, maksudnya paman atau saudaranya datuk, saudaranya datuk dulu, paman, saudaranya bapak atau saudara ibu, terus saudara anak itu. Kakak yang jelas kakak karena sudah dewasa. Iya. Kalau misalnya anak itu punya kakak yang sudah dewasa, itu berarti bisa ya, baik laki-laki maupun perempuan ya Pak ya? Iya betul. Ya, tidak diamanatkan artinya wali ini harus laki-laki? Tidak. Nah, lalu terhadap orang lain, terhadap orang lain ini siapa yang boleh ditunjuk sebagai wali, padahal dia tidak ada hubungan keluarga? Baik. Jadi yang ditunjuk sebagai wali ini memang ada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi untuk orang itu sendiri dia bebas. Yang penting dia memenuhi syarat-syarat, yakni warga negara Indonesia, berumur paling rendah 30 tahun. Terus sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mapan, mampu secara ekonomi, beragama yang sama dengan si anak tadi, terus mendapatkan persetujuan yang sudah bagi yang sudah menikah, terus bersedia menjadi wali, dibuktikan dengan surat pernyataan, membuat surat pernyataan dan seterusnya, dan yang penting di sini adalah diutamakan memiliki kedekatan dengan anak. Selanjutnya mendapatkan persetujuan dari anak. Nah itu Bu. Jadi itu yang poin intinya. Artinya orang lain ini bisa misalnya tokoh masyarakat, misalnya seperti misalnya kepala desa, ketua RT misalnya, atau tokoh agama ya, yang dianggap memiliki kedekatan, kenal lah paling tidak dengan anak itu, tahu dengan kehidupannya begitu. Betul. Jadi yang menjadi pertanyaan kebanyakan orang itu kan di sini adalah di luar dari orang tua. Di luar orang tua. Dan bagaimana kedudukan orang tua itu sendiri apabila salah satu semisal istri dan suami meninggal terlebih dahulu suami. Tersisa istri. Ada satu anak. Nah, apakah perlu pengajuan permohonan perwalian ke pengadilan?
kan seperti kita tahu, semisal untuk berurusan untuk proses pencairan uang atau berhubungan dengan bank, berhubungan dengan pertanahan, itu mesti mereka mendasarkan kepada suatu adanya surat. Apakah ini betul sebagai wali dari si A atau bukan? Sehingga mereka mensyaratkan adanya permohonan perwalian itu sendiri. Nah, padahal di dalam KUH Perdata itu di pasal 345 sendiri disebutkan bahwasanya demi hukum orang tua yang lebih lama hidupnya adalah menjadi wali anak itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah diakui oleh undang-undang kita melalui kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Diakui sebenarnya, tapi perlu adanya suatu surat yang menetapkan bahwa si ibu ini adalah wali dari anak tersebut. Nah, jadi memang sempat terjadi perdebatan apakah diajukan atau tidak diajukan, dan masyarakat pun bertanya apakah ini boleh diajukan atau tidak, karena secara hukum sudah diakui, namun perlu untuk proses administrasi dan seterusnya, pembuktian sebagai wali itu sendiri. Nah, jadi kebanyakan kita memang menyidangkan permohonan perwalian ini adalah ibu atau bapaknya sendiri, yang istri atau suami tadi yang meninggal terlebih dahulu. Nah, jadi ternyata mungkin ini persepsi saya saja, di tempat lain mungkin ada yang tidak menerima perkara ini karena demi hukum anak itu adalah anak itu adalah di bawah kekuasaan oleh orang tuanya. Jadi tidak perlu adanya perwalian. Nah, sehingga ada diterbitkan oleh Mahkamah Agung dalam rapat pleno. Jadi setiap akhir tahun Mahkamah Agung, Hakim Agung itu ada menyepakati untuk rapat pleno per kamar, yakni per kamar Perdata Agama, bahwasanya di sana disebutkan dalam bagian hukum perwalian, jadi untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara volunter atau permohonan. Dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan. Nah, seperti itu. Jadi bagi masyarakat atau pendengar radio Tuntung Pandang, apabila memang ternyata dibutuhkan suatu penetapan perwalian, walaupun dia adalah ayah atau ibunya sendiri, tidak masalah, bisa itu diajukan, karena ini sudah diberi keran yang luas, artinya dapat di sini kata. Iya, oleh Mahkamah Agung ya Pak ya. Betul. Oke. Meskipun itu adalah orang tuanya sendiri, tetapi perlu memenuhi pengajuan sebagai pemenuhan administrasi. Betul ya, sekali. Itu. Oke. Baik. Berarti Pak perwalian ini diberikan pada saat-saat seorang anak dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Jadi anak ini kan tidak cakap tadi, Bu. Jadi kondisinya itu memang di bawah 18 tahun. Oke. Di bawah 18 tahun. Jadi perlu adanya wali, itu saja. Maksud saya apa yang perwalian ini untuk tindak lanjut apa begitu? Jadi perwalian ini untuk melakukan suatu tindakan hukum bagi anak tadi. Misalnya untuk mengambil proses, misal BPJS ya, mohon maaf disebut ini. BPJS untuk mencairkan dana atau mengklaim dana BPJS dari orang tuanya yang meninggal. Misal ayahnya bekerja di perusahaan, ada BPJS ketenaga kerjaan. Nah, sehingga anak yang menjadi ahli waris ini dia belum cakap melakukan tindakan hukum, tidak bisa mengurus itu, tidak bisa mencairkan dana tersebut, sehingga ibunya sendiri yang menjadi wali dari anak tersebut. Nah, biasanya BPJS mensyaratkan itu. Itu salah satu contohnya. Mensyaratkan adanya penetapan perwalian. Apakah ini memang betul-betul ibunya
dan sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai wali atau bukan. Nah, itu menjadi suatu persyaratan. Atau di perbankan. Misal untuk menutup buku tabungan, rekening, atau menarik ya, uang. saldo, Betul ya. sekali, G. Menarik itu uang itu sendiri pasti terkendala di proses administrasi tersebut. Karena kita tahu untuk di perbankan sendiri sangat menjaga untuk data-data kerahasiaan bank itu sendiri. Tidak bisa sembarangan. Nah, jadi ibu itu perlu adanya perwalian dari anak tersebut. Dan itu biasanya berbarengan dengan penetapan ahli waris. Penetapan ahli waris. Jadi siapa saja yang menjadi ahli waris dari si A yang meninggal ini atas nama rekening ini, ibu dan anak laki-laki, dan anak laki-lakinya ini belum cakap bertindak hukum sehingga perlu adanya perwalian. Seperti itu. Artinya perwalian wali ini nanti akan disahkan dengan keputusan berarti dari pengadilan agama, begitu Pak? Betul, jadi produk kami adalah penetapan. Karena diajukannya dalam bentuk permohonan. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya di pengadilan itu khususnya pengadilan agama yang mengadili perkara perdata agama itu bisa diajukan secara gugatan dan permohonan. Nah, kalau permohonan yang diajukan maka produknya adalah penetapan. Nah, penetapan itulah yang menjadi dasar hukum seseorang sah menjadi wali dari seorang anak. Artinya bukan hanya sekedar surat kuasa begitu ya? Betul, bukan Bu. Jadi memang diperiksa. Selama ini kan kita ada menemukan gitu ya. Jadi hanya ada surat kuasa. Jadi itu mungkin di bawah tangan. Mungkin yang diakui secara undang-undang adalah melalui penetapan pengadilan. Apabila anak tersebut Muslim, maka mengajukannya di pengadilan agama. Apabila selain Islam, non-Islam, itu pengadilan negeri. Nah, seperti itu. Jadi seperti persidangan biasa. Persidangan permohonan biasa artinya mendaftar, terus dipanggil, terus bersidang, diperiksa permohonan, bukti-bukti, saksi-saksi, kesimpulan, musyawarah, terus penetapan. Seperti itu. Ketentuan waktu Pak untuk keluarnya surat keputusan penetapan perwalian ini sekitar berapa lama Pak setelah pengajuan? Jadi setelah pengajuan itu kita memang ada prosedur hukum yang harus dilalui terlebih dahulu. Artinya kita memanggil para pihak itu ada aturannya. Tidak bisa dipanggil hari ini besok sudah bersidang. Tidak mungkin karena kan kita perlu menyesuaikan dengan ketentuan hukum. Ada ketentuan hukum panggilan itu sah dan patut. Patut itu 3 hari sebelum sidang minimal pemanggilan. Artinya di bawah dari itu dianggap tidak patut sehingga tidak bisa bersidang. Nah, itu harus dipatuhi dan kebiasaan kami untuk menyidangkan suatu perkara dari didaftarkan sampai ke persidangan itu 1 minggu. Sangat cepat sekali, 1 minggu. Jadi misal hari ini masuk, hari ini hari Selasa. Selasa depan sudah bersidang. Sudah mulai bersidang. Di dalam persidangan pun diperiksa apabila memang memenuhi maka persyaratan dan lain sebagainya itu kita mungkin di jumlah sidangnya saja ya Bu. Biasaan sidang itu bisa 2 atau 3. Nah, dan di antara 2 dan 3 itu waktunya bisa 1 minggu atau 2 minggu saja sudah selesai. Jadi sangat cepat prosesnya. Yang jelas di bawah 1 bulan. Ya di bawah 1 bulan berarti. Kalau yang normal gitu, yang biasa-biasa mungkin tidak ada permasalahan lain. Tahapan-tahapan sidang untuk penetapan perwalian ini ada berapa kali Pak? Baik, jadi seperti ini. Jadi kita di sidang pertama itu untuk memeriksa identitas, terus permohonan, permohonan diperiksa. Karena ini sifatnya permohonan, langsung ke pembuktian. Pembuktian diawali dengan surat terlebih dahulu, surat menyurat, terus saksi menyaksi, keterangan saksi. Setelahnya, apabila siap atau tidaknya,
Tidak ada kita masalah tunda. berarti. Oke. Apabila belum siap kita tunda. Kalau siap kita periksa. Dan setelah diperiksa keseluruhan maka ditunda untuk musyawarah majelis dan pembacaan penetapan. Penetapannya bisa secara elektronik. Tapi kami di sini di Pengadilan Agama Pelihari untuk permohonan sendiri itu seluruhnya perkara e-court atau elektronik. Sehingga putusannya juga atau penetapannya dibacakan secara elektronik. Seperti itu, Bu. Mungkin saya perlu menyampaikan sebelumnya terlebih dahulu. Sebelum ke persidangan itu ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Dipenuhi terlebih dahulu di saat pendaftaran. Karena ini mengacu kepada PP 29 tahun 2019 tadi. Yang mensyaratkan bagi keluarga anak, saudara, orang lain tadi, atau badan hukum. Jadi ada syarat-syarat terlebih dahulu untuk memperlancar jalannya proses persidangan yang harus dipenuhi para pihak terlebih dahulu. Jadi di pendaftaran itu membuat surat permohonan dan kita fasilitasi di pos bantuan hukum kami. Karena kami sudah bekerja sama dengan UIN Antasari. Jadi tinggal datang aja, Pian. Datang terus diarahkan nanti kemana selanjutnya. Jadi membuatnya dengan pihak ketiga kami juga, pos bantuan hukum dari UIN di sana membuat dan tidak pakai biaya untuk di pos bakum itu. Selanjutnya ada fotokopi KTP yang mengajukan, terus surat keterangan kematian atau akta kematian dari yang orang tua yang sudah meninggal tadi. Selanjutnya surat buku nikah dari yang mengajukan. Selanjutnya ada kartu keluarga yang mengajukan, akta kelahiran anak tadi, akta kelahiran, surat persetujuan dari suami atau istri yang sudah menikah bagi yang menikah. Nah, jadi menjadi wali itu tidak bisa menurut pemikiran salah satu suami atau istri itu sendiri. Jadi harus ada persetujuan dari pasangan. Iya. Nah, bagi yang sudah menikah berarti ya. Oke, bagi yang sudah menikah. Selanjutnya ada surat pernyataan bersedia menjadi wali. Dari si pengaju tadi. Pemohon tadi. Terus surat pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Diantisipasi dari awal oleh PP 29 tahun 2019 tadi. Dan selanjutnya ini sambil berjalan bisa di awal dimasukkan persyaratan itu atau di persidangan untuk rekomendasi dari dinas sosial. Rekomendasi dari dinas sosial bahwasanya si A ini memang layak menjadi wali dari anak tersebut. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan biaya. Sebenarnya syarat-syarat ini diajukan di tahap pembuktian surat. Namun untuk memperlancar jalannya proses persidangan dari awal pendaftaran itu sudah dijelaskan dan dijadikan syarat supaya tidak bolak-balik dan pihak itu tidak bingung nantinya. Biasanya di persidangan blank, bingung apa ini maksudnya dan seterusnya. Jadi di informasi pelayanan kami sudah dijelaskan itu dan para pihak bisa mempersiapkannya sehingga di dalam proses persidangan bisa berlangsung dengan mudah dan cepat. Iya, karena persyaratannya sudah terpenuhi. Betul. Nah, berkaitan dengan persyaratan ini tadi, Pak, permohonan, kemudian tadi ada persetujuan, kemudian tadi ada keterangan bersedia untuk menjadi wali, kemudian ada komitmen atau pernyataan tidak akan melakukan kekerasan. Itu apakah di pengadilan agama sendiri belangkonya sudah disediakan atau para pihak yang membuat lagi begitu? Betul, kami sediakan juga. Artinya tinggal mengisi apa ya? Tapi memang bukan untuk bukan menjadi patokan ya. Artinya ini hanya standar saja. Apabila memang hendak mau ditambah dan seterusnya itu diserahkan kepada para pihak. Karena kan ini sifatnya adalah dari pihak pengaju itu sendiri. Kami dari pengadilan itu hanya memfasilitasi saja untuk mempermudah. Barangkali pihak tersebut kebingungan. Maksudnya ini buat surat pernyataan ini seperti apa, surat
pernyataan tidak pernah atau tidak melakukan tindakan kekerasan itu seperti apa. Iya, betul. Nah, itu kan jadi salah satu permasalahan juga nanti yang bisa menghambat pengajuan perwalian itu betul sendiri. Sekali. Oh iya, tadi saya ketinggalan tentang menjelaskan syarat-syarat dari keluarga dan saudara. Jadi syarat dari keluarga dan saudara itu ada minimal umur usianya, Bapak Ibu. Jadi minimal usianya untuk untuk keluarga anak tadi itu minimal berusia 30 tahun. 30 tahun. Sama seperti orang lain tadi. Ya, Syarat-syarat yang lain hampir sama karena itu yang membedakan, dan diutamakan juga memiliki kedekatan dengan anak. Selanjutnya dari keluarga anak ada saudara itu minimal berumur 21 tahun. Dan diutamakan memiliki kedekatan anak, mendapatkan persetujuan dari anak sama seperti orang lain tadi. Nah, jadi di dalam pemeriksaannya itu atau pengajuan awal, mungkin ada yang bingung. Ini siapa yang mengajukan? Ada semisal paman, ada semisal saudaranya. Nah, jadi yang diutamakan terlebih dahulu adalah pihak keluarga dari anak. Keluarga dari anak itu tadi adalah dalam garis lurus ke atas sampai 3 tingkat. Derajat ketiga. Artinya di sini kalau misalnya ada kakak, kemudian ada paman, diutamakan berarti dari 2 ini paman ya? Iya. Yang garis lurus berarti. Nah, jadi seperti itu. Atau semisal ada kakeknya, tapi kakeknya yang memang masih mampu untuk melaksanakan itu tadi, bukan sudah uzur, mohon maaf. Nah, seperti itu. Jadi apabila memang tidak ada keluarga tadi atau enggan atau tidak mampu untuk melaksanakan perwalian, maka beralih ke saudara. Apabila saudara tidak ada, tidak mampu dan tidak bersedia dan seterusnya, maka beralih ke orang lain atau badan hukum. Nah, seperti itu. Baik. Nah, lalu sebelum kita lanjut, kita ke suara pendengar dulu, Pak. Ada suara pendengar rekan Aida di Pabahanan, ya. Misal ada pasutri yang tidak mempunyai anak, lalu mengadopsi anak dari bayi yang baru lahir. Jadi anak pintaan, ini bahasa Banjarnya nih, anak pintaan. Nah, kayak apa perwaliannya karena orang tua yang mengasuhnya mengangkat anak meninggal dunia dan orangnya berduit, Pak. Nah, Pak, itu yang jadi permasalahan biasanya, orangnya berduit. Nah, karena yang ditakutkan anak tersebut tidak mendapatkan apa-apa, padahal dia masih kecil di bawah 10 tahun yang perlu perawatan orang tua. Bagaimana menyikapi hal ini? Baik. Terima kasih rekan Aida di Pabahanan. Baik. Jadi memang untuk anak sendiri itu bisa diangkat terlebih dahulu. Artinya dari pengangkatan anak itu, apakah kan kita di sini banyak angkat anak itu di bawah tangan saja. Nah, selanjutnya apabila memang masih di bawah umur, maka diajukan perwalian oleh pengaju tadi. Perwaliannya ya menurut aturan undang-undang tadi, siapa terlebih dahulu yang berhak. Siapa yang terlebih dahulu berhak. Tadi kan tidak disebutkan siapa-siapa aja yang ini memang yatim piatu sama sekali atau dan lain sebagainya, tidak disebutkan. Tapi misalnya kita asumsikan ini setelah diadopsi, kita tidak tahu keluarganya di mana begitu. Baik, kita asumsikan berarti pengaju ini sebagai orang lain. Orang lain tadi. Nah, orang lain, dan apabila sudah memenuhi syaratnya, sebelum memenuhi syarat bisa mengajukan sudah untuk permohonan perwalian itu sendiri, dan sudah ditetapkan sebagai wali. Namun walaupun ditetapkan sebagai wali perwalian ini bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi memang dipertanggungjawabkan. Dan apalagi ada PP 29 tahun 2019 itu tadi, itu memang diawasi oleh dinas tempat terkait. Jadi masyarakat bisa mengawasi, terus dinas
pemerintah kabupaten dan kota berhubungan dengan sosial itu juga, dan sampai ke pusat. Oke. Dan untuk wali ini sendiri, dia bertanggung jawab tadi terhadap diri anak dan harta anak itu. Ya. Tidak bisa menyelewengkan harta anak dan bahkan bisa digugat nantinya. Apabila sudah dewasa dan ternyata dikembalikan hartanya ada memiliki selisih dan lain sebagainya, itu dapat digugat di pengadilan. Oke. Bahkan bisa dituntut ganti rugi. Oke. Nah, baik, berarti kita nih menyoal ke pertanyaannya Bu Aida tadi, Pak. Ya. Jadi ada seorang anak yang sudah diadopsi, ya diadopsi berarti kan berdasarkan pengadilan ya, putusan pengadilan diangkat anak berdasarkan adopsi. Nah, kemudian orang tua angkatnya ini meninggal dunia kedua-duanya, ya. Namun meninggalkan warisan karena orang tuanya ini berduit, ya, orang-orang kaya lah begitu. Nah, dalam hal ini Pak, siapa yang berhak untuk mengajukan perwalian? Siapa yang berhak untuk menjadi wali dari anak itu sendiri? Baik, jadi ini kita urai terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Ini bersangkutan dengan hukum waris. Oke, anggaplah misalnya keluarga si anak itu kita tidak tahu, Pak. Dari yang meninggal kan adalah orang tua angkat. Orang tua angkat dari anak tersebut. Maka pembagian dari warisnya tersebut adalah maksimal 1/3 karena dia hanya anak angkat, bukan anak kandung. Nah, meskipun diadopsi ya, Pak? Iya, seperti itu. Terus dia untuk perwalian itu sendiri, karena dia sama sekali tidak ada tidak ada keluarga, maka dapat mengajukan perwalian adalah orang lain yang memiliki kedekatan dengan anak. Mungkin dia misalnya tetangga. Bisa, tetangga atau keluarga dari yang meninggal tadi, orang tua angkatnya. Keluarga dari orang tua angkatnya tadi. Semisal ding sanak dari yang meninggal, mamanya misalnya, atau ding sanak abahnya. abah angkat. Nah, itu ditakutkan dulu. Iya, nah itu dia yang mungkin kalau di sini tadi pesannya tadi kalau saya baca yang tidak tertulisnya, khawatirnya ini keluarga dari kedua orang tua angkatnya itu nanti yang akan menguasai gitu. Jadi dalam hukum waris karena tidak ada punya anak, maka memang beralih ke saudaranya sendiri, saudaranya yang meninggal. Jadi seperti itu. Memang dia juga dia juga dapat sebenarnya dari pembagian yang meninggal tadi. Iya, tapi 1/3 tadi ya. Itu untuk anak. Untuk anaknya. Jadi sebenarnya memang kecil kemungkinan untuk memanfaatkan dari anak tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, bisa diselewengkan. Tapi memang sebelum dari penyelesaian permohonan itu tadi ada rekomendasi dari dinas sosial. Bahwasanya si ini memang sudah layak atau tidak untuk menjadi wali dari anak tersebut. Dan juga orang lain tadi kan ada persetujuan dari anak, Bu, Pak. Jadi ada kedekatan, syaratnya tadi ada persetujuan. Itu dinilai oleh hakim nantinya. Dan ini tidak hanya bentuk permohonan, bisa saja nanti gugatan. Dan bisa saja ini dicabut. Apabila memang ternyata sudah ditetapkan sebagai wali, ternyata menyelewengkan dan menyalahgunakan, itu bisa dicabut nanti dan bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Nah. Artinya dalam kasus ini berarti pihak yang mungkin mengerti begitu ya, pihak yang mungkin mengerti dapat mengusulkan agar si anak ini mendapat perwalian. Iya, jadi kan kita bertindak hukum ini, berurusan itu pasti dimintai buktinya mana. Sebagai orang tua atau hendak mengurus dari saudaranya tadi, buktinya mana sebagai saudara. Jadi itulah, apakah mereka memiliki anak atau memiliki anak angkat, itu pasti ditanya. Dan persyaratannya harus dipenuhi. Sehingga makanya perlu adanya perwalian ini sendiri. Oke. Baik, dalam hal perwalian anak ini, berarti Bu Aida ya jelas berarti dengan kasus ini ya, artinya anak ini memerlukan perwalian. Ya, anak ini memerlukan perwalian. Siapa yang mengajukan
perwalian terhadap anak ini bisa keluarga, bisa orang dekat, dan kepada siapa diwalikan begitu ya, bisa kepada perorangan, bisa kepada badan hukum. Ya, yang diutamakan adalah orang yang dekat dengan anak tersebut. Betul. Ya. Atau orang yang berempati Bu ya dengan anak tersebut. Karena mungkin kalau kata Bunda tadi keluarganya tidak ada lagi, goib, nggak tahu. Jadi mungkin bisa menyerahkan ke kepala desa lah, mungkin kalau di desa Bu ya. Boleh. Kepala desa mungkin. Karena kepala desa nih gitu ya, simpatik dengan anak nih, kasihan nih. Jadi harus saya harus perjuangkan nih. Si kepala desa ini mengenal gitu ya Pak ya, mengenal dengan anak itu begitu. Oke. Baik, dan kasus seperti ini harus segera disikapi ya agar bisa diberikan hak-hak masing-masing pihak ya sesuai dengan haknya gitu. Karena juga anaknya bisa terlantar Bu, karena tidak ada yang merawat. Iya betul. Oke. Nah lalu Pak, perwalian ini setelah diterima ditetapkan sebagai wali itu adakah batas waktu berlakunya? Baik, jadi batas waktu berakhirnya, jadi penyebutannya adalah berakhirnya perwalian. Berakhirnya perwalian itu ada di pasal 16 PP 29 2019. Itu wali berakhir apabila anak telah berusia 18 tahun. Itu A. Terus B-nya anak meninggal dunia. C. Wali meninggal dunia. Atau D. Wali yang badan hukum bubar atau pailit. Selanjutnya, selain dari pasal 16 tadi, itu wali dapat berakhir juga karena kekuasaan wali dicabut berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang tadi. Karena apa pencabutan itu? Karena melalaikan kewajiban sebagai wali. Ada tindakan-tindakan penyimpangan. Iya betul. Jadi sudah digariskan secara jelas lah dalam PP tersebut. Dalam hal suatu perkara permasalahan misalnya Pak, menunjuk wali ini. Nah, apakah wali yang sudah ditetapkan itu di dalam ketentuan di dalam keputusan pengadilan dicantumkan bahwa wali ini akan menjadi perwalian anak dalam hal penyelesaian permasalahan ini misalnya? Baik, jadi kami dalam hal membatasi untuk perbuatan hukum itu sendiri memang dimasukkan dalam diktum amar penetapan untuk mengurus apa misalnya, untuk mengurus proses apa, seperti itu. Biasanya itu memang sebenarnya penunjukan wali ini berkelanjutan sampai usia dia di atas umur 18 tadi yang berakhirnya perwalian tadi. Di atas 18 tahun. Namun untuk memberikan kepastian hukum, untuk menjaga hak-hak anak tadi, perwalian ini kami jelaskan juga bahwasanya penetapan perwalian ini pergunakan untuk apa. Seperti itu. Nah, berarti ada kemungkinan ya satu anak itu berarti mempunyai wali lebih daripada satu. Jadi seperti ini Bu, jadi diselesaikan satu dulu. Untuk keperluannya saja yang berbeda-beda. Jadi bisa mengajukan lagi dengan wali yang sama, tapi keperluannya apa? Seperti itu. Apabila mau diubah dengan yang lain, itu berserta dengan pencabutan wali. Jadi semisal nih ternyata wali yang satu sudah tidak mampu lagi untuk menjadi wali si anak, si saudaranya yang lain lagi yang sudah di atas 21 tahun tadi bersedia untuk menjadi wali, maka dia mengajukan permohonan penetapan wali dan mencabut dari wali yang sebelumnya itu. Karena perwalian ini didaftarkan juga di data kependudukan dan pencatatan sipil. Seperti itu digariskan dalam peraturan pemerintah itu. Nah, ini semisal begini Pak, taruhlah misalnya seperti yang ditanyakan oleh Bu Aida tadi, orang tuanya itu punya banyak harta. Orang tua angkat. Ya, orang tua angkat tadi banyak punya harta benda, misalnya ada tanah, ada rumah, kemudian ada tabungan gitu ya, ada tabungan. Nah, dapatkah misalnya si anak menunjuk seorang wali, taruhlah misalnya si A,
untuk pengurusan masalah tanah dan rumah misalnya. Nah, lalu menunjuk lagi wali yang lain untuk pengurusan masalah di perbankan dengan saat yang bersamaan, karena biasanya kalau menunggu satu masalah itu selesai mungkin agak-agak lama. Bagaimana ini, Pak? Jadi memang sudah kami sampaikan tadi bahwasanya memang untuk satu orang, tapi untuk keperluan yang berbeda-beda. Karena perwalian ini tadi tanggung jawabnya tidak bisa bercabang kecuali mereka badan hukum tadi. Badan hukum bisa mereka kuasakan ke siapa dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuknya juga kalau memang mau seperti itu bentuknya dikuasakan. Kuasa khusus dengan menguasakan orang lain untuk bertindak hukum dari wali si A seperti itu. Untuk menunjukkan walinya hanya satu itu saja. Apabila memang tidak bisa lagi ya dicabut. Dicabut lalu ditetapkan wali yang baru lagi. Oke, iya. Artinya tidak dimungkinkan ya ada dua wali dalam waktu yang bersamaan, meskipun urusannya beda-beda. Nah, ketika wali itu misalnya tidak mampu untuk melakukan pengurusan permasalahan itu secara berbarengan, berarti wali boleh memberikan kuasa. Iya, itu kan secara hukum perdatanya seperti itu. Jadi berkuasanya tidak sembarangan juga. Maksudnya memang ada membuat surat kuasa kepada siapa dan jelas itu untuk bertindak satu aja. Nah, seperti itu, Oke. Iya. Karena ini sering juga kita temui, Pak. Masalah perwalian ini cukup rumit di masyarakat. Rumit. Nah, itu cukup rumit ya. Apalagi kalau tadi dilihat seperti apa yang disampaikan oleh Bu Aida tadi, harta benda yang ditinggal banyak, saldo di bank banyak, ya. Beli urean yang lainnya. Nah, ternak banyak. Nah, itu yang kadang-kadang. Nah, pada saat-saat wali ini sudah ditunjuk, Pak. Pada saat wali ini sudah ditunjuk, ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan agama. Nah, siapa yang berhak melakukan pengawasan terhadap wali ini? Artinya memastikan bahwa si perwalian ini bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, jadi itu ada di sekitar pasal 25 sampai 29 PP 29 tahun 2019. Jadi wali itu diawasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat itu adalah orang perseorangan, keluarga, ormas, organisasi masyarakat, lembaga pengasuhan anak dan lembaga perlindungan anak. Mungkin apabila terjadi yang hal seperti itu, keluarga yang ada ini tidak akan diam. Misal ada ternyata penyelewengan harta dan lain sebagainya. Khawatirnya nih Pak ada kong kali kong dengan keluarga itu loh. Dan rumit ya. Rumit. Ini yang mungkin bisa anak itu sendiri, Bu, yang melapor ke lembaga-lembaga terkait tadi, misal perlindungan anak dan lembaga pengasuhan anak tadi. Nah, dimungkinkan. Oke. Munyawani. Bisa juga ya. Karena kan 10 tahun maksudnya belum bisa, mungkin belum kepikiran lah untuk soal itu. Tidak cakep lah ya. Iya. Betul. Lalu Pak, dalam hal pengadilan agama menetapkan seseorang menjadi wali dari seorang anak. Nah, hasil dari ketetapan ini adakah diberikan tembusan atau mungkin dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait tadi, seperti misalnya organisasi atau kelembagaan perlindungan anak atau SKPD yang membawahi perlindungan anak, atau bagaimana? Jadi dari kami sendiri, tugas kami itu adalah panitera menyampaikan salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebatas itu saja. Artinya berkaitan dengan administrasi kependudukan. Betul. Berkaitan dengan administrasi kependudukan. Jadi tugas kami sampai situ tadi. Memutuskan dan memberitahukan bahwasanya anak ini walinya adalah si ini, seperti itu. Berarti ketika ditetapkan sebagai wali, nanti anak ini masukkah di dalam kartu keluarganya si wali secara administrasi kependudukan? Saya tidak berani sih ngomong seperti itu ya. Tapi
menurut pandangan saya memang bisa masuk karena di sana kan ada biasanya kalau kita lihat di uraian identitas dari data penduduk itu statusnya adalah famili lain atau lain-lainnya Iya, seperti karena itu. tentu tidak mungkin kalau anak punya kartu keluarga Iya. sendiri gitu kan, karena dia belum dewasa. Nah, Betul. oh, Jadi bisa masuk seperti itu. Tapi kami itu kan kewenangan dari Dukcapil. Seperti apa kelanjutannya untuk di pencatatannya. iya. Itu menurut pandangan saya sendirinya. Hmm. Seperti itu. Jadi dimasukkan karena kami informasikan tadi, otomatis kan di data mereka dirubah dan lain sebagainya. Oke. Nah, lalu terhadap organisasi masyarakat, lembaga yang tadi juga berhak untuk mengawasi si wali ini, ya, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku dia menjalankan tugasnya tanpa pemberitahuan dari pengadilan agama. Ini bagaimana ia dapat melakukan tugas pengawasan itu, Pak? Jadi hubungannya ke dinas sosial tadi, yang berhubungan dengan sosial, baik itu di kabupaten atau kota. Yang jelas dulu berurusannya ke kabupaten atau kota itu sendiri. Nah, dan prosedurnya kami belum mengetahui juga secara pasti karena ini kan berhubungan dengan lembaga lain. Lembaga lain, apakah memang mengajukan pengaduan dan lain sebagainya, itu perlu dikaji lebih lanjut. Oke, maksud ulun begini, ulun di tahap awal ketika pengadilan menetapkan perwalian itu, ya, ada semacam pemberitahuan mungkin atau ada koordinasi begitu kepada lembaga-lembaga ini. Nah, sehingga lembaga ini mengetahui begitu, Pak. Maksud saya mengetahui dari awalnya itu aja seperti apa gitu. Itu yang saya maksudkan. Kalau kami sendiri tugasnya itu menyampaikan ke Dukcapil saja. Namun untuk lebih luasnya bisa mungkin kami tampung itu sebagai bahan pemikiran. Dan selain dari itu kan kami menjalankan keterbukaan informasi publik juga melalui sistem informasi pengadilan kami. Baik itu dari direktori putusan, bisa dicek di sana. Semisal ternyata mereka pernah berperkara di pengadilan, mengetahui seluk-beluk mau cari putusan atau penetapan bagaimana, bisa dilihat di sana. Semisal si A mengajuk nomor perkara berapa, bisa dicek seperti apa putusannya atau penetapannya tadi, isinya seperti apa, bisa dicek seperti itu. Namun untuk misal bentuknya pengumuman sendiri, pemberitahuan secara halayak, koordinasi dengan itu lembaga memang itu masih terbatas. Iya, minimal kalau menurut saya sih minimal ada koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini SKPD terkait. Kemudian ada lembaga, ya, untuk pemberitahuan ini. Nah, sehingga mereka dapat menyusun langkah-langkah, ya, untuk mengawasi itu. Ya, mungkin bisa dibuat semacam MOU mungkin, Pak, dengan lembaga atau SKPD ini begitu. Nah, sehingga ketentuan dari surat keputusan pengadilan agama terhadap perwalian si anak itu dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Betul sekali. Wah, kami dapat pencerahan ini dari datang ke Radio Tuntung Pandang. Betul, Bu. Jadi memang perlu hal seperti itu. Karena kan kita berkaitan dan kita juga dibebani tanggung jawab juga. Karena ada PP tadi. Dan untuk saat ini memang seperti itu. Seperti itu tadi adanya, dan memang perlu adanya inovasi atau gebrakan yang lebih untuk mendukung perlindungan terhadap anak itu sendiri. Betul. Karena sering terjadi, Pak, di masyarakat nih terhadap perwalian ini. Ya, berhubung SKPD pemerintah yang membidangi perlindungan anak tidak mengetahui, kemudian organisasi atau lembaga semacam misalnya KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ya, juga tidak ada di tempat kita. Nah, sehingga perwalian yang diberikan ini tidak dapat termonitor. Nah, lalu ada desas-desus, Pak, desas-desus dari pertama dari keluarga orang tua anak, kemudian dari masyarakat. Nah, bahwa sebenarnya
kada diharagunya aja. Nah, itu Pak sebenarnya ya. Nah, itu yang sering juga kita temui begitu. Si A saya tunjuk sebagai perwalian, tapi ternyata dia tidak maksimal melakukan tugasnya. Betul. Jadi, ya, patut kita pikirkan ya Betul sekali, hal seperti ini begitu, karena pernah kita temui di masyarakat ya. Oke. Ini sedikit nih Bu, terkait nih penetapan perwalian nih Pak. Kalau apakah perwalian ini bisa terlaksana tanpa ada persetujuan dengan keluarga? Karena keluarganya dipanggil-panggil nggak datang di persidangan. Apakah ini bisa ditetapkan oleh persidangan? Jadi tadi adanya keengganan dari pihak yang terdekat dulu tadilah. Jadi tidak pernyataan tadi yang disyaratkan tadi adalah pernyataan persetujuan dari suami istri apabila sudah berkeluarga, bersedia menjadi wali, pernyataan tidak akan melakukan kekerasan atau eksploitasi dan seterusnya tadi. Memang tidak disyaratkan, tapi ini adalah kebijakan atau kejelian dari majelis hakim pemeriksa itu sendiri. Jadi hendak dipanggil menjadi saksi atau dihadirkan sebagai saksi atau dipanggil untuk diambil keterangannya itu dapat seperti itu. Nah, tapi untuk persyaratan di awal memang tidak ada. Tidak ada untuk dijadikan persyaratan awal bahwasanya tingkat saudara tidak bersedia, tingkat keluarga anak tidak setuju. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Jadi langsung ke saudara semisal. Tapi itu di persidangan memang diteliti terlebih dahulu. Apakah ada keluarga anak ini yang garis lurus ke atas tadi? Oh, memang tidak ada. Berarti memang sesuai sudah si yang melanjutkan ini adalah saudaranya itu. Tapi itu hanya sebatas itu. Tapi dibuktikan dengan adanya saksi. Untuk surat pernyataan memang tidak ada. Misal si kakeknya tidak bersedia, tidak ada seperti itu. Tapi yang lebih jelas tadi bahwasanya untuk saudara sendiri adanya persetujuan dari anak itu. Memang kita kan tidak tahu di belakangnya seperti apa, apakah dibuat-buat dan lain sebagainya. Tapi karena ini perkara perdata, maka kami memeriksa formil. Artinya syarat persyaratannya sudah terpenuhi, itu dapat dikabulkan. Untuk urusan di belakangnya seperti apa, ataukah ada pemalsuan dan lain sebagainya, selama tidak ada pihak yang keberatan dengan itu, berarti kami anggap berarti itu sudah sesuai seperti itu. Karena kan kami tidak mungkin meneliti lebih mendalam apakah ini keaslian surat ini atau tidak mungkin. Surat pernyataan yang dibuat oleh anak ini anak sendiri atau tidak, itu tidak bisa, kami tidak bukan kewenangan kami. Harus ada yang memang ahli ya. Betul, dan itu ada yang melaporkan juga bahwasanya ini membuat penyelewengan dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi kami menilai di persidangan apabila memang sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan tadi dan saksi-saksi sudah diperiksa, maka apabila formilnya sudah terpenuhi, sudah selesai berarti. Untuk hal di belakangnya, apakah memang saksinya ternyata di setting dan lain sebagainya, itu di luar dari kewenangan kami seperti itu. Karena kami tidak berwenang untuk meneliti lebih jauh terkait dengan memeriksa saksi ini. Beda halnya di pidana ya. Nah, karena ini urusan perdata. Kami hanya memeriksa tentang kebenaran formilnya. Artinya tata cara syarat-syaratnya sudah terpenuhi seperti itu. Namun demikian, sepandai-pandainya tupai melompat ya Bapak Ibu ya. Saya akan jatuh juga, atau sepandai-pandainya menyimpan bangkai, karena baunya itu pasti akan ketahuan juga. Nah, memang ini kami belum temukan sih, mudah-mudahan jangan ada yang menyelewengkan dan lain sebagainya itu, karena ini berhubungan dengan pidana seperti itu. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada kan Pak ya. Betul. Nah, tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Ya, ada beberapa kemungkinan, mungkin karena tidak melapor, karena tidak ketahuan, jadinya tidak dilaporkan begitu ya. Padahal sebenarnya mungkin ada begitu. Ya. Nah, kemudian Pak, dalam hal keluarga
keluarga si anak ini atau keluarga dari orang tua anak ini ada beberapa orang. Masing-masing misalnya mengajukan permohonan untuk menjadi perwalian. Bagaimana bagaimana pengadilan agama menentukan sikap terhadap mereka. Iya. Baik, maka dari itu adalah kedekatan dengan anak itu tadi Sama-sama yang digali. dekat, Pak. Jadi jadi kita susah juga ya. Tapi memang kalau persepsi saya sendiri, jadi memang diperiksa secara betul-betul riwayat-meriwayatnya, dan itu tadi perlu adanya rekomendasi dari dinas sosial tadi. Jadi akan adalah artinya di sana perbedaan antara si A, B, dan C. Misal ada 3 tadilah yang sama-sama hendak mungkin karena harta dan lain sebagainya. Iya. Jadi ada penilaian yang tidak mungkin sama persis antara 1, 2, dan 3. Seperti itu, dan itu dinilai dan akan diputuskan oleh majelis hakim itu sendiri. Seperti itu, Bu. Untuk syarat-mensyaratnya tadi harus dipenuhi terlebih dahulu, dan adanya kelayakan dari dinas sosial dan kedekatan anaknya yang kira-kira yang mana ini, dan saksi-saksinya seperti apa, seperti itu. Iya. Karena ini dimungkinkan, Pak, ya. Ada banyak yang ingin menjadi wali begitu. Karena tadi kan si wali boleh mengajukan dirinya sendiri gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi dikhawatirkan ada banyak keluarga yang memang mengetahui ya anak ini mempunyai kedekatan dengan anak ini begitu, sehingga mereka bersama-sama mengajukan permohonan bahwa saya yang ingin menjadi wali anak ini. Nah, yang satunya saya juga ingin menjadi wali dari anak ini gitu. Oke, betul, Bu. Jadi memang apabila kita lihatlah di kehidupan nyata ada sepasang suami istri yang kecelakaan. Mungkin pian bisa lah membayangkan ini. Terjadi kecelakaan lalu lintas dan orang tuanya langsung meninggal kedua-duanya. Dan anak itu kemana? Ke siapa yang jadi walinya? Dan ternyata kan kita lihat bahwasanya ada kedekatan yang memang spesial bagi anak tersebut. Semisal yang hendak untuk menjadi wali, dan memang yang pantas untuk menjadi wali itu pasti ada kelihatan ciri-cirinya. Semisal keluarga yang memang hendak untuk menguasai harta dan lain sebagainya, dengan yang biasa dia dengan siapa mengasuhnya itu ada perbedaan. Seperti itu. Itu ya ulun tidak usah sebutkan lah itu. Maksudnya bisa kita gambarkan apabila ada permasalahan seperti itu. Iya, karena ini ada terjadi Pak waktu kita Covid dulu ya, waktu kita Covid. Kalau tadi kan misalnya dalam kecelakaan Pak Pian tadi. Ini waktu kita Covid kemarin. Jadi ada seorang keluarga yang mempunyai anak 2 orang, masih kecil-kecil. Nah, ketika Covid mereka berdua itu terserang Covid, Pak. Jadi seminggu setelah istrinya meninggal, dia meninggal lagi suaminya. Nah, anak yang 2 ini punya keluarga yang banyak gitu kan, dari apakah dari pihak ibunya, kemudian dari pihak ayahnya, masing-masing ingin mengadopsi atau ingin menjadi wali dari anak itu. Jadi kalau kita lihat lagi ke PP-nya tadi, untuk persyaratan keluarga tadi kan WNI berumur 30 tahun minimal, terus sehat fisik dan mental terpenuhi, terus berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, terus beragama sama dengan anak, mendapat persetujuan tertulis dari suami atau istri bagi yang sudah menikah, bersedia menjadi wali, membuat pernyataan tadi tidak melakukan kekerasan atau penerapan hukum fisik yang lain, mendahulukan keluarga, anak, derajat terdekat. Tadi kan ada 3, mungkin tidak perlu yang ketiga, yang 2 ada, jadi dipakai yang 2. Nah, seperti itu. Terus mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua jika ada. Jika masih ada, diketahui keberadaannya dan cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, seperti itu. Terus wali yang ditunjuk dari keluarga tadi diutamakan memiliki kedekatan anak. Mungkin yang ulun lihat dari sini, apabila kita melihat membandingkan antara person yang 1, person 2, yang 3 itu
ada memiliki statistik yang berbeda. Oke, Nah. baik. Menyoal, saya masih asik Ya, ya. ya. IKM sudah nunggu, Bu. Iya, ternyata saya masih Mohon asik. maaf. Iya, Oke. maaf. Saya mau nambah waktu lagi. Mohon maaf sedikit. Dalam hal persyaratan secara formil tadi sudah dipenuhi, Pak ya. Secara formil sudah dipenuhi, sama-sama memenuhi persyaratan itu begitu. Nah, tinggal berkelakuan baik dan kedekatan secara psikologis dengan anak ya, kedekatan secara psikologis. Nah, dengan apa pengadilan agama menentukan bahwa wali itu berkelakuan baik? Misalnya ada surat keterangan dari pihak kepolisian atau apa begitu. Nah, kemudian dengan apa pihak pengadilan agama menguji kedekatan emosional anak? Karena bila kedekatan secara fisik kan bisa diformat begitu ya. Nah, kedekatan secara emosional batin ini yang susah. Dengan apa kita mengujinya? Jadi makanya tadi ada sudah dia sebelum atau sambil bersidang di pengadilan itu dia juga rekomendasi dari dinas sosial dan dimungkinkan adanya dari majelis hakim untuk psikolog. Atau menghadirkan psikolog sebagai ahli atau serta dia menghadirkan bukti surat bahwasanya dia ini memang secara mental, psikis memenuhi atau mampu dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi itu kembali ke dasar di persidangan. Dasar ke pembuktian. Bahwasanya dia mendalilkan mampu dan lain sebagainya, maka majelis hakim ya harus menguji dengan apa kemampuan dengan apa, itu. Iya, itu makanya itu tadi saya. Lalu kalau berkelakuan baik tadi berarti ada surat keterangan dari lembaga atau SKPD yang berwenang begitu. Jadi contohnya sajalah seperti SKCK seperti itu. Oke, setuju berarti ya, dengan melibatkan psikolog karena soal kedekatan secara emosional ini susah sekali Pak untuk kita lihat secara melalui mata begitu ya. Dan kita pun tidak mungkin, mohon maaf ya, seperti dukun misalnya atau peramal. Yang ini yang lebih dekat kan mungkin. Pasti ada bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil tersebut. Iya. Artinya kita sudah menghadirkan ahlinya ya, psikolog yang dapat mengungkap nih kedekatan si A ini dengan anak misalnya nilainya misalnya 9, yang satunya ini kedekatannya 9,5 begitu kan ya. Nah, pasti ada ya teknik-teknik seperti itu. Oke, baik, sudah terjawab ya. Sebenarnya masih banyak ya yang ingin kita perbincangkan. Sayang sekali saudara pendengar, waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ya. Saya sudah mendapat beberapa kali peringatan tadi, mohon maaf sekali, tapi pas lagi asik gitu. Hingga pada saat ini kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi untuk Anda bersama dengan Bapak Muhammad Wildi SHMH dari Pengadilan Agama Plehari dalam tema pengajuan permohonan perwalian. Baik, masih ada closing Pak? Sedikit closing. Silakan. Mohon maaf. Jadi kita ketahui bersama tadi bahwasanya perwalian ini bukan hal yang mudah dan dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan itu ada diperintahkan untuk mencatat dan punya buku laporan per tahun untuk mempertanggungjawabkan dari harta anak tersebut. Artinya apabila memang seseorang sudah ditetapkan sebagai wali, maka jalankanlah kewajiban sebagai wali itu dengan sebaik-baiknya. Dan salah khilaf dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata dan lain sebagainya. Mungkin banyak tadi kata-kata yang dan atau aturan yang kurang sesuai itu bisa di cross check lagi, itu saja. Dan Pengadilan Agama Plehari sedikit ini alhamdulillah sudah mendapatkan wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah. Dari di akhir tahun tadi dan kami tetap mewanti-wanti dalam kesempatan yang seperti ini yang terbuka untuk umum bahwasanya apabila memang dari kami ada terindikasi penyelewengan dan lain sebagainya bisa melaporkan kepada pengaduan kami di 0811 5150 444 atau 444. Nah, itu saja dari kami. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, demikian bincang-bincang kita di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi untuk Anda.
edisi Selasa 30 Januari 2024. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pendengar kita dan masyarakat secara keseluruhan. Ya. Dan selamat kepada Pengadilan Agama Prehari atas diraihnya predikat WBK. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan dan terus dapat ditingkatkan. Baik, terima kasih Pak Wildi atas kebersamaannya. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Dan mohon maaf juga jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.